7 tempat misterius yang disebut dalam Al-Quran. Al-Quran, kitab suci umat Islam, mengandung banyak rahasia dan misteri yang telah memikat pikiran manusia selama berabad-abad. Di antara cerita-cerita dan peristiwa yang tertulis di dalamnya, ada beberapa tempat yang disebutkan dengan detail. Dari banyaknya tempat di muka bumi yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Hadits, setidaknya ada 5 tempat yang masih menjadi misteri. Hal ini disebabkan karena sedikitnya informasi mengenai tempat-tempat tersebut sehingga tidak ada seorang pun yang tahu pasti di mana keberadaannya. Banyak orang yang menerka-nerka lokasi tempat-tempat misterius itu berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ada. Akan tetapi, petunjuk-petunjuk tersebut sangatlah sedikit, serta tidak disampaikan secara rinci dan jelas sehingga tidak dapat dipastikan kebenarannya. Berikut beberapa tempat misterius di muka bumi yang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadits. Telaga Ainul Hayat. Ainul Hayat merupakan sebuah telaga atau sebuah tempat yang memiliki mata air yang kalau airnya diminum maka orang itu tidak akan mati sampai hari kiamat kecuali dia memohon kepada Allah untuk dimatikan. Kisah tentang tempat Ainul Hayat ini berhubungan erat dengan 2 tokoh besar yaitu Raja Zulkarnain dan penasihatnya yaitu Nabi Khidir. Kemudian mereka menemukannya di tempat terbitnya matahari. Tempat itu digambarkan sebuah tempat yang gelap, namun bukan seperti gelap malam hari tapi gelap karena ada semacam asap atau kabut tebal. Tentang kepastian lokasi telaga Ainul Hayat hingga saat ini masih misterius. Singkat cerita yang meminum air dari telaga itu hanyalah Nabi Khidir, sementara Zulkarnain tidak meminumnya. Makanya ada khilaf dari para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Khidir masih hidup sampai hari ini tapi ada juga yang mengatakan Nabi Khidir sudah wafat. Tembok besi Zulkarnain. Tembok ini tertera di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi dan beberapa hadis sahih. Singkatnya tembok besi yang dibuat oleh Raja Zulkarnain ini berfungsi untuk mengurung 2 kabilah perusak yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Tembok ini akan runtuh ketika dunia diambang kiamat dan kaum yang di dalamnya akan melakukan pengerusakan di seluruh dunia. Jumlah kaum ini sangat banyak. Diriwayatkan kalau ada 1 manusia berarti jumlah Ya'juj dan Ma'jujnya ada 999. Tidak dapat dibayangkan kalau mereka semua keluar pasti bumi ini akan padat dan berdesak-desakan. Logikanya, tempat Ya'juj dan Ma'juj itu harus luas sekali untuk menampung jumlahnya yang sangat banyak. Mustahil tempatnya hanya berada di sebuah pulau. Minimal dibutuhkan sebuah benua yang sangat luas dan jawaban yang paling masuk akal adalah tembok Zulkarnain bisa saja ada di dimensi lain atau memang sengaja Allah menutupi atau dibedakan dengan dunia manusia. Tempat persembunyian Dajjal. Dalam Al-Quran dan hadis disebutkan bahwa munculnya Dajjal merupakan salah satu dari tanda-tanda datangnya kiamat. Dunia diambang kehancuran yang besar, jika Dajjal telah muncul. Dajjal dipenjara oleh Allah di suatu tempat misterius dan dijaga oleh seekor hewan yang bisa berbicara yang bernama Al-Jassasah. Namun, perihal lokasi tepatnya Nabi Muhammad tidak menjelaskan secara rinci. Hanya saja Rasulullah menunjukkan arah tempat Dajjal keluar, yaitu dari perkampungan Yahudi Asbahan dan bersamanya ada 70.000 orang Yahudi. Hadits yang diriwayatkan Anas, Dajjal akan keluar dari bumi di arah timur yang dinamakan dengan Khurasan. Artinya secara pasti diketahui bahwasanya tempat munculnya Dajjal adalah dari sebelah timur dan tak jauh dari daerah yang bernama Khurasan. Sedangkan tentang pulau tempat Dajjal dikurung mungkin saja berada tak jauh dari wilayah itu dan banyak tersebar kabar bahwa Dajjal dikurung di salah satu pulau di Yaman yang bernama Sokotra. Karena pulau ini benar-benar aneh dan punya hewan dan tumbuhan yang tidak ditemukan di tempat lain selain di pulau Sokotra ini. Banyak orang yang mengaitkan tentang pulau Sokotra ini sebagai pulau Dajjal. Istana Nabi Sulaiman. Kemegahan istana Nabi Sulaiman tertera dalam Al-Quran. Menurut beberapa para ahli sejarah istana megah Sulaiman dibangun oleh manusia dan bangsa jin. Oleh sebab itu, istana Nabi Sulaiman ini sangat istimewa dan tidak bisa dibandingkan dengan bangunan-bangunan modern seperti sekarang ini. Istana Nabi Sulaiman disebut dengan Solomon Temple atau Kuil Sulaiman. Hal ini sesuai dengan literatur bangsa Yahudi bahwa istana Nabi Sulaiman sekarang ini sudah tidak ada lagi alias sudah runtuh.
yang tersisa hanyalah tembok sebelah barat dari bagian kuil. Bagi orang Yahudi bangunan ini dinamai tembok ratapan. Gunung Qaf. Para ahli tafsir mengatakan, Gunung Qaf merupakan induk semua gunung yang ada di dunia ini. Ada beberapa pendapat mengenai keberadaan Gunung Qaf ini. Raja Zulkarnain pernah naik ke gunung ini. Mengenai letaknya ada di antara Yordania dan Arab Saudi. Namun ada juga pendapat lain mengatakan letaknya ada di daerah Yaman. Selain itu ada yang menyebut Gunung Qaf berada di suatu daerah sebelum Persia dekat tembok Yakjuj dan Makjuj. Gunung Qaf dihuni oleh wali Allah yang berjumlah 70 orang karena menjauhkan diri dari duniawi. Di sisi lain ada pula yang mengatakan bahwa di dekat gunung gaib ini ada sebuah pulau yang bernama Al-Hadar, yaitu tempat bertemunya arus sungai dan laut. Pulau itu dihuni oleh sosok hamba Allah yang saleh yang dikenal sebagai Nabi Khidir. Mengenai lokasi persisnya, sampai saat ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan atau tidak akan sampai terpecahkan. Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha memang termasuk salah satu keagungan Allah yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad. Istimewanya, hanya Rasulullah yang mampu memasuki Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril sendiri selaku pendamping Rasulullah tidak diperkenankan memasukinya. Dinamakan Sidratul Muntaha, karena tempat pohon merupakan puncak segala sesuatu yang naik dari bumi dan yang turun dari langit. Pangkalnya yang turun dan naik tersebut berada di Sidratul Muntaha. Dinamakan Sidratul Muntaha juga karena menjadi pohon tempat terakhirnya arwah para syuhada yang senantiasa mendapat karunia rezeki Allah. Pohon tersebut berada di atas langit ketujuh, di sebelah kanan Arasy, dengan daun-daun seperti kuping-kuping gajah, buah-buahnya seperti kendi besar, dahan-dahannya berupa mutiara, yakut, dan zabarjat. Di mana tempat dari Sidratul Muntaha sampai saat ini masih misterius dan hanya Allah yang tahu. Sumur Barhut. Sumur Barhut dijuluki sebagai sumur neraka, ini masih menyimpan banyak misteri. Selain karena letaknya yang terpencil, kedalaman sumur Barhut yang mencapai 367 kaki atau 100-250 meter turut membuat banyak orang bertanya-tanya apa sebenarnya isi sumur Barhut itu. Keberadaan sumur Barhut ini diselimuti dengan berbagai cerita rakyat dan kisah misteri yang dipercaya warga setempat. Banyak orang yang enggan membicarakannya karena takut kualat atau bernasib buruk. Keberadaan sumur Barhut sendiri telah diterangkan langsung oleh Nabi Muhammad dan para sahabat melalui salah satu haditsnya. Beberapa sumber mengatakan bahwa sumur tersebut mengeluarkan bau busuk atau aroma tak sedap dari dalam. Pada kesimpulannya, tidak seorang pun mengetahui secara rinci dan jelas di mana tempat-tempat tersebut berada. Berbagai spekulasi dan interpretasi yang ada juga belum dapat dipastikan kebenarannya sehingga keberadaan tempat-tempat ini masih menjadi misteri.